Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali dengan melafazkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah, Tuhan Pengasih dan Maha Penyayang. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pengurus GWASD, Bapak Ibu, jemaah hadirin yang saya muliakan. Ini kita sedang suasana merayakan Maulid Nabi. Karena menurut para ulama, Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal Hijriah. Maka bulan Rabiul Awal di Indonesia dikenal dengan istilah bulan Maulid. Bulan Arabnya namanya Rabiul Awal. Bulan Maulid itu istilah orang Indonesia. Jadi Rabiul Awal itu bulan Arab, dikenal di Indonesia dengan istilah bulan Maulid. Makanya menurut sejarah Rasulullah dilahirkan di bulan ini. Dan Bapak Ibu, Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Karena menurut sejarah dalam kitab Al-Jadi, sewaktu Nabi Muhammad dalam kandungan ayah ini jelas. Waktu Nabi dalam kandungan masih dalam kandungan ayahnya meninggal, makanya beliau lahir yatim. Ayahnya itu meninggal menurut para riwayat antara bulan Safar dan Syawal. Ada Safar sebelum Rabiul Awal Safar. Kenapa bulan itu disebut Safar? Bulan itu disebut Safar. Safar Rabiul Awal. Kenapa bulan sebelum Rabiul Awal itu disebut Safar? Karena kebiasaan orang Arab kalau datang bulan itu, khususnya di Mekah, kebiasaan orang Arab kalau datang bulan itu laki-lakinya tinggi keluar kampung. Jadi laki-laki yang di Mekah itu hampir mayoritas keluar. Ngapain? Nyari nafkah. Karena orang Arab itu orang Arab Mekah umumnya berdagang, bertani dengan
dibolehkan, kalau diboleh disukai. Jadi Allah dan Rasulnya menyukai orang yang pergi jauh satu untuk mencari makan. Tuh, ada yang pergi jauh dalam rangka ibadah. Contoh umroh, orang lagi pergi umroh sama pergi haji, dia lakukan sabar. Kalau usah mana bisa pergi haji, pergi umroh lagi, bisa sabar. Jalan-jalan itu kalau pergi sabar untuk ibadah, untuk nyari makan dikasih pahala sama Allah, digugurkan Allah. Ada satu lagi pergi sabar pada jauh, datang famili keluarga, dia bilang mau sabar mungkin seminggu juga atau sebulan juga ada pengajian. Kenapa? Saya mau Surabaya, apa ini anakku nomor satu itu mau anaknya mau nikah, jadi aku diminta supaya ikut sana, sama nanti bodohnya juga ikut mungkin sampai sebulan. Itu kan ada lagi. Aku izin permisi sepekan gak ngaji, kenapa? Besok aku sakit di Jakarta, jadi aku mau berangkat ke Jakarta besok aja. Ini sila ini jalan jauh untuk datangi keluarga dan juga. Karena kita punya keluarga gak pernah didatangi. Jauh mereka pernah didatangi. Minimal video call dengan mukanya itu sebenarnya tahu mukanya berubah. 5 tahun ada bahaya. Jadi kalau itu terus jalan melakukan perjalanan satu atau boleh itu nikah, nengok singkat, jalan jauh dia nikah, ada perkara. Ya maksudul jinni wal ins, wahai jin dan manusia, ini status antar buhu min antar samawat wal ardh. Fahbudu la ta'buduna illa bisultan. Hai jin dan manusia, arungilah langit dan bumi ini. Jadi kalian arungilah langit dan bumi Allah ini. Silakan diarungin. Tidak mampu illa bisultan, kecuali ada kekuatan. Jadi disuruh Pak, jalan jauh disuruh. Jangan macam pepatah-pepatah orang Indonesia, macam kata dalam tempurung. Karena koyok kata dalam tempurung. Dia tahu tunggal setia, dapat tunggal setia nyasar. Ngaco. Dia nggak kata tahu tunggal setia. Jadi keluarga setia nyasar Pak. Tahu macam kata dalam tempurung. Sampai kata orang jauh berjalan, tanya dia. Dulu saya ingat waktu sekolah SD ada buku itu, ada cerita di buku itu. Karena orang nggak kemana-mana, sekali bidding lewat laut, nengok ombak yang buru-buru katanya air gaduh. Cepat-cepat dimasukkan ke botol, dibawa pulang ke kampung halaman sampai kampung halaman tanya kawan-kawan aku bawa air gaduh. Tengok mana? Kita mau tengok kuburan rumah malam. Kuburan orang malam di rumah. Kalau ditemukan air gaduh, gaduh. Mungkin dari sampai kumpul-kumpulan di botol, ada yang ngobrol, apa ada yang mau, jangan sampai macam kata. Ada nabi, pilih siapa, jual, ini dari peraturan, tumiat aku di Madinah dari Munawwarah, rombongan datang pulang adalah ada kayak berbagai iman. Nah, jadi diajarkan saking sukanya Allah dengan orang jalan jauh, musafir. Allah kasih pahala sama orang yang jalan jauh, dapat pahala. Yang kedua, diampunkan Allah dosanya, dapat pahala, diampunkan Allah dosanya. Yang ketiga, apa lagi? Sudah dapat pahala, dapat keringanan ibadah. Orang musafir itu dapat keringanan ibadah. Kalau bapak musafir bulan Ramadan, bapak pergi musafir bulan Ramadan, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Tapi ganti hari lain, diganti hari lain. Makanya Quran kasih tahu, kalau kamu musafir bulan Ramadan, boleh kok nggak puasa? Tapi puasa itu lebih baik bagimu daripada kita. Jadi kalau orang pergi musafir ya kena puasa daripada kita. Karena puasa bulan Ramadan itu yang akan semuanya puasa. Bukan lontong puasa. Tapi kalau puasanya nggak bulan puasa, awal puasa nggak puasa, bukan lontong nggak puasa. Wah, nah kan 10 orang bawa ambil mandi itu kayaknya. Jadi godaannya berat. Jadi
ditarik dari jam 4. Udah sama-sama asar aja sholat. Jam ditarik waktunya dari jam 4. Itu namanya jamak. Yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib, isya. Isya harusnya jam 8 ditarik kerjakan isya dari jam 7. Harusnya jam 7 kerjakan maghrib ditarik dari jam 8. Namanya jamak. Ini pasangannya jangan diganti-ganti. Ada orang bilang kalau sholat asar kita terus saja nanti asar kita gabung sama maghrib kalau sholat berjalan. Itu siapa yang ngajarin? Jangan zuhurnya ditarik, jangan asarnya dikumpulkan. Ini pasangannya tidak boleh diganti. Nah, zuhur dengan asar, asar dan zuhur maghrib kita sama. Tapi itu saya suruh, udahlah kita jamaah aja misalnya kapan subuh. Jadi sekalian subuh sekalian isya, waduh belum. Takut besok subuhnya dijamaah ke zuhur maghrib itu. Pasangannya tidak boleh ditukar. Zuhur dengan asar, asar dan maghrib dengan isya. Udah dapat jamaah, dapat kosor. Dapat kosor udah boleh dijamaah, kosor lagi. Diskon 50%. Yang mana? Zuhur bisa dikosor, asar bisa dikosor, isya bisa dikosor. Jangan maghrib dikosor setengah mana iso. Subuh dikosor enggak. Enggak subuh pak kosor, jadi enggak cuman istighfar kok jangan benar itu. Nah, apa saja. Apalagi orang yang musafir doanya makbul. Makanya bapak ibu kalau orang ibu musafir, wah jangan lupa ya asal doa doakan kami. Kalau musafir itu doanya makbul. Kalau nanti kalau doa jangan wah doakan kami. Orang musafir doanya makbul. Ini yang orang musafir kalau orang yang di Jawa, wah lagi oleh-oleh. Dia paling dikitnya oleh-oleh. Padahal yang bilang jangan kalian berbagi orang yang pergi jauh itu oleh-oleh itu. Bapak kita kalau ada orang pergi jauh jangan berbagi oleh-oleh. Tak boleh sebenarnya. Tapi bukan apa? Tak boleh. Tapi orang kalau pergi jauh, jangan pulang tak bawa oleh-oleh. Sunnah hukumnya orang pergi jauh pulang bawa oleh-oleh. Pergi jauh-jauh pulang bawa oleh-oleh jangan nanti sampai. Orang kalau pergi jauh jangan berbagi oleh-oleh. Tapi kita kalau pergi jauh pulang sunnah hukumnya bawa oleh-oleh. Jangan apa bedanya beda? Kamu tak tengok. Itu kayak buat jemaah ada jemaah. Loh kok sibukan bolak-balik itu? Masih keliling aja ini sakit. Aduh Pak Ustaz macam mana? Kenapa? Ibu anu dia naik pesan nyari jilbab warna pink. Setengah mati dia nyari jilbab warna pink. Itu kan ada di sini. Terus ada lagi orang pesan minyak wangi, kotakannya Arab nggak ngerti namanya. Itu sakit. Kenapa? Karena udah usah pesan orang yang pulang murah lukas itu kalau ada minimal aja nek itu pun gak dibawa ya kelihatan itu. Kalau nanti ada jilbab ini dia baru ada cerita. Ada ulama kami pesan robe ininya hijau warna garis merah nek kepala. Jangan berbani orang yang musafir itu dengan oleh-oleh. Tapi kita jadikan kalau musafir jangan pulang atau oleh. Yang satu lagi, lupa saya balik di keringanan ibadah. Ini penting, keringanan ibadah yang perlu saya katakan. Kan tadi bisa jawab masalah. Satu lagi, tayamum. Aku ingatkan tayamum ini kenapa? Aduh, malu, jangan sampai kita itu bapak orang ngaji tayamum nggak ambil. Aku salah 2022 tanggal 27 November saya keluar saya ini berangkat pulangnya 5 Desember pertama kali di sini. Cuma
tinggi nggak jumpa orang sekali pulang jumpa tak tega satu orang bapak-bapak belum lagi video itu viral ya sebelum ada video viral itu bapak-bapak itu sholat subuh bangkit dari tempat duduknya ke dinding dekat dinding pesawat ke dinding tanah itu belum tangannya begini kan tangannya ke dinding pesawat saatnya aku pakai segalanya. Terus dia punya satunya paling untuk nggak kumpul itu yang viral orang yang viral di kereta api itu orang besar loh. Tanya tuh, habis itu kaki, waduh kaki, untuk nggak kumpul. Aku sempat disorot jemaah, mesti turun udah kayak orang salah. Semua gue dia terus gurunya terus.
itu banyak juga bagi maka kalau ibu ikut sholat Jumat tak perlu lagi cukur. Kalau sunat habis Jumat mesti cukur. Jadi Jumat itu juga makanya di Makkah Madinah ibu-ibu ikut Jumat gak perlu cukur lagi, kurang wajib. Cuma ibu diberi keringanan untuk gak datang, boleh gak datang. Ibu diberi keringanan. Kalau dia datang dapat bonus, kalau tidak datang apa? Kenapa kalau ibu datang di Jumat wajib di masjid kita kacau? Masa bapak ada tempat, orang itu disuruh orang itu datang, kita kan disuruh datang cepat. Ibu-ibu nanti kalau datang dikit, datang 10 udah belakang ada. Bapak sholat Jumat wajib kedua, wajib peluru aku aja. Itu datang ada pemakan tidak. Lalu persoalan kasih itu tadi persoalan apa itu. Jadi makanya kalau ibu kaya nanti sini aja. Apalagi di dalam bus itu di pesawat itu ada orang lain yang duduk di sini. Bukan ambil duduk di dalam. Jangan kayak bolot, ambil duduk kayak bolot. Iya. Masa dibasahin sama baju-bajunya? Oh, banyak. Nah, satu lagi Pak, kayak musuh tuh. Ini belum dulu. Ini bagus bapak-bapak. Tepuk muka, tepuk ini kemari. Ini ke sini. Nah, udah. Otot tambah gas. Tapi ya, jangan nanti salah makan saya kok isin aku. Ngaji tak kemana-mana kita kayak salah. Nah, nanti tengok Al-Maidah ayat 6 ya. Nah, itu apa? Praktek dalam hadis 1 sampai 10 bapak-bapak ibu cukup pergerakan. Tapi kalau di situ ukuran ibu semua boleh boleh ya. Kalau nggak ada laki-laki yang lain, nggak ada yang perawan, nggak boleh juga sambil ya. Hadisnya 2. Nah, tentang praktek kayak jangan salah. Terus ayah Nabi itu satu jual meninggal di perjalanan. Tunggu pulang ya, maka Nabi hati-hati. Nabi yatim. Anak yatim ini masuk anak istimewa. Siapa yang yatim? Yatim itu mahwal yatim. Siapa yang yatim? Tiplus rohir mata abu. Anak kecil yang mati bapak. Jadi anak yatim itu dulu lama. Anak kecil mati bapak. Ini kalau di dalam ini pastikan ada anak yatim. Bapak yatim ada. Bapak-bapak mati bapaknya. Jadi bapak yatim. Bapak yatim. Kalau anak yatim anak kecil mati bapaknya. Timbul sohir anak kecil mata aku mati bapaknya. Jadi dulu anak yatim asal anak kecil mati bapaknya yatim. Kenapa dulu dikaitkan yatim itu sama bapak? Karena bapak itu sebuah guru ekonomi keluarga. Zaman dulu kalau bapaknya mati udah pasti ekonominya terganggu. Karena dulu mayoritas bapak-bapak cari nafkah. Nggak ada mama. Kalau ada 1-2, makanya anak yatim itu dikaitkan bapaknya mati. Sekarang nggak bisa Pak, nggak bisa. Tanya bapak, kalau umpamanya istri kuat mah, kalau umpamanya suami kuat maharani meninggal, susah. Ya enggak. Makanya hati-hati. Aku kasihan sekarang ini. Banyak anak kecil kadang-kadang nyesel punya bapak. Iya. Gak percaya bapak tak berikan anak kecil nyesel punya bapak. Ini anak SD, anak SD. Ditengoknya kawannya ada di lingkungan, di luar negerinya. Iya. Semalam bapak bikin acara dalamnya itu. Aku juga ajar aku nggak bisa. Kok bapak mesti ada? Nyesel punya bapak. Kenapa nggak guna bapak itu dia? Padahal ini anak yang minta
Quran nggak ada asma jaka, harus asma jaka itu nggak ada yatim, nggak ada janda. Dia dapat karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Dia dapat bukan karena jandanya, karena miskinnya. Nggak boleh karena jandanya. Di jandanya dia kan dia atau jodoh janda bukan anaknya. Nggak boleh jandanya. Ini gara-gara praktek kita salah. Dan anak yatim jarang dikaitkan dengan makanan. Tapi anak yatim itu dikaitkan dengan pola asuh. Anak bapak pilih yatim maupun janda. Aku sama yang ngasuh anak yatim macam ini di surga. Aku sama yang ngasuh. Bukan kasih makan. Anak yatim sekarang kalau bilang bapak lagi kasih makan, kita nggak malas beri makan. Kenapa? Udah tahu ya. Nggak ada yang sempurna yang berbeda. Urap mie. Dan standar, tetapi dia kan pokoknya apa? Untuk duitnya, amplopnya kita. Makanya sekarang ada orang bikin acara yatim, mau mengatur anak yatim, dia nggak perlu masalah, nggak perlu bawa ke rumah. Ayo mana dikalinya 10 orang di bawahnya, jalan ke bagi cepet suruh mana itu main-main di bagi cepet itu mandi-mandi, gembira. Tinggal dikasih makan itu sebenarnya udah dibawa pulang. Ada mana kita berisi pak masuk itu kenapa bawa anak yatim? Ada nggak perlu kenapa anak-anak wanita ingat bakso Solo katanya nak bakso Solo katanya dia nggak sih udah nggak ada yang bawa, nggak pernah bawa orang di situ bawa mama bapaknya nggak pernah bawa nggak berani di pas itu udah gitu bisa tahu ada berapa nanti udah mau dibawa ini makan bakso sedang. Kalau memang masuk udah pak, pokoknya nggak usah bayar. Mana yatim di bawah, dia pun berbayar. Jadi nggak mesti diundang rumah juga. Aku sama yang ngasuh, anak yatim macam ini dikaitkan dengan pola asuh, bukan sama kata pola makan. Dan hati-hati pak, kalau di kampung kita ada yatim yang bagus, tapi ada anak yang bapak mamanya ada, tapi dia enggak, itu masuk. Makanya ulama sekarang bilang anak yatim itu siapa? Anak terlantar. Jadi anak tapi kalau terlantar mau bapaknya ada, mau nggak ada, mamanya ada, mau nggak ada, atau bapak mamanya ada, mau nggak ada. Kalau dia nggak terurus, mana mau terurus? Bapaknya sakit, mamanya nggak sibuk ada. Jadi sekolahnya nggak terperhatikan, makannya nggak terperhatikan, bajunya nggak terperhatikan, sampai sepatunya dibawa kemana, itu perlu diperhatikan kalau mama bapaknya ada. Hati-hati kita pemahaman sekarang. Nah, dan anak yatim itu kalau diasuh kita dapat pahala besar. Dan menurut beberapa riwayat yang saya baca, rumah-rumah yang disukai Allah yang banyak dapat rahmat, satu rumah dekat masjid, cuma dekat masjid ini pak bisa dapat rahmat. Asal aja saya katakan, asal jangan dia dari setan, dia lagi rumah dekat masjid itu dapat rahmat. Tapi bisa kena marah kalau rumah dekat masjid nggak pernah masjid.
kalau anak lahir, potong akikahnya, kasih nama, cukur rambutnya, 7 hari setelah lahir. Kalau enggak 14 hari setelah urusan baik, makin lama makin tak harus, makin cepat setelah hari itu makin baik. Jadi kalau seorang suami tahu istrinya mengandung, tugas pertama satu, menyediakan dana untuk biaya persalinan dan biaya anak tadi, kelengkapan. 2, akikahnya, bukan rokat amatnya, bukan biayanya, enggak akikahnya. Kalau bisa rokat hari ke-7, Pak tidurnya dari sekolah ada urusan tidur. Anaknya sama mamanya belum pulang rumah sakit gak ada urusan, potong aja akikah hari itu. Dan akikah itu Bapak Ibu biayanya murah kalau Bapak Ibu mau menurunkan kebenaran. Tapi kalau Ibu Bapak Ibu selera, ya mahal. Kalau kadang-kadang kalau perempuan belum ini kan saja berkali sudah potong. Yang paling penting ya Allah, ini kayak Sipolan binti Sipolan atau ya ini kayak jadi nyebut namanya itu paling penting waktu potong. Bukan waktu malam minggu sama ikhlas sama Allah ini bukan itu. Itu nggak pakai itu nggak apa-apa. Nggak pakai sama ibu sama tuki sama al-fatihah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Waktu dulu nggak ingat waktu di sekolah kecil main-main di sebelah rumah orang yang habis lahiran. Supaya apa? Supaya tidak ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Pulang-pulang makan bubur merah putih porsi 5 sendok daun pisang. Habis itu awal ngomong ini ketemu sekarang habis itu datang nasi wabur kaja dewa. Anak bapakku sampai sekarang sulung, gak ada yang bilang daksa. Sopo bilang daksa? Gak ada. Yang paling penting waktu ngomong hebat, masak, bikin hari, sudah bungkus, antar pakai miskin, antar yang kedua hadiahkan sebagian makan. Gak perlu ditambah nasi, gak perlu ditambah acar, tapi diantar. Nenek dipanggil mau makan kambing air, wanita tenang gue, ke enek foto yang ini. Yang minimal bapak harus menerangkan roti jalan, dibikin di sini nih, Sipolan, binti Sipolan, sudah. Jadi tak perlu repot Pak. Ini enggak, rumahnya bikin itu kabarkan nama sendiri, mesti kabarkan nama semua ayu Pak. Aku kan udah juga bilang kok gak ngetek kambing gitu. Rupanya gak ada kambing dan mereka supaya bisa menggali kata-kata kalau mereka tak bisa dapat amplop, kalau bisa dapat amplop. Siapa bilang mereka tak boleh dapat amplop? Dan kalau orang Afrika tak boleh kita kasih amplop, aduh, Bapak belum kita belum kasih nama, pokoknya belum orang kasih amplop bagus Pak. Tapi kalau bayar isi gak bagus kan? Dan ada yang gak boleh bikin kita cari amplop. Di bawah ada dosa bintang karena itu. Tapi walaupun juga kalau bintang ini pasti gak gitu Pak. Jadi boleh Pak, jangan masalah. Itu yang aku heran, kenapa? Padahal dia ngabarkan nama sama apa? Sama mayoritas kita lebih besar dari kita. Ada lebih kan itu. Obat malam ini kita TK, besok ngabarkan nama sama mayor. Makanya ganti bot. Macam pesta orang lain itu ada terima amplop, ada tempat situ, adalah terserah. Yang penting jangan sampai gitu Pak. Nah, ngabarkan nama sama mayor TK itu. Yang paling utama anak lahir itu tergantung penebusnya. Nah, tuh. Dan sebaiknya di belakang nama kita adalah nama ayah
Kalau keluarga sering dibelakangkan sama suaminya, jauhkan. Ada orang bolehkan tapi dia harus tak bolehkan. Namanya kan Sutini, bapaknya Soeharto. Jadi Sutini Soeharto itu betul. Tapi orang ini terus nikah. Sutini Rahmat, Sutini Rahmat. Sebaiknya dijawab. Kenapa? Suami bisa ditahan, bapak